Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak Jemaat GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, puji, syukur, dan terima kasih hanya kami panjatkan kepadamu. Sebab Engkaulah Allah kami yang selalu menyertai hidup kami hari lepas hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun sepanjang hidup ini. Oleh sebab itu, aktivitas keseharian kami di hari ini kami serahkan ke dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa menuntun kami agar firman Tuhan boleh menyapa kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk menerima sapaan Tuhan melalui Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Ampuni jika kami belum mampu menerapkan firman itu ke dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan pujian, syukur, dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi hari ini, Rabu 25 Januari 2023, terambil dari Mazmur 139 ayat 13 dan 14 yang akan dibacakan oleh adik Sekar, murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan adik Sekar untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 137 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Desekar, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan kali ini boleh dibilang cukup dahsyat karena mencengangkan kita. Pagi ini kita mengambil tema gila. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah saya pikir-pikir, ada benarnya juga percakapan antara dua orang
yang baru berkenalan itu di dalam suatu bis saat perjalanan ke Salatiga Sabtu kemarin. Begini ceritanya. Seorang bapak-bapak ganteng sudah berusia kepala 7, berpenampilan menarik dan rapi, itu bercerita kepada saya. Kalau sudah lebih dari 2 kali dia bertemu dengan orang yang mengajak berkenalan, lalu saling menanyakan umur mereka. Dan ketika bapak ganteng itu menjawab bahwa umur saya sudah berkepala 7, maka orang yang bertanya kepada bapak-bapak ganteng itu yang pertama berkata, "Oh, gila. Sepertinya masih muda kok sudah 70 tahun lebih umurnya." Orang kedua berkata, "Wah, tidak kelihatan." Dan orang yang ketiga berkata, "Hebat, ganteng lagi." Mereka mengira si ganteng itu masih muda. Ternyata sudah masuk adiuswo atau sudah masuk komisi usia emas. Lalu pembicaraan berlanjut tentang resep hidup supaya awet muda. Bagaimana menjalani umur tua tetapi tidak merasa tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi tua itu sebenarnya anugerah. Sebab tidak semua ciptaan Tuhan bisa bertumbuh menjadi tua. Bertambah tua tidak bisa dielakkan. Hari-hari umur hidup kita tidak mundur. Hanya kekuatan kitalah yang mulai mundur. Ciri-ciri bertambah tua antara lain mudah sakit, pikun, lama baru bisa mengingat sesuatu, tetapi di balik semuanya Tuhan memanggil kita untuk makin mendekat kepadanya, dan ketergantungan kepada Tuhan akan dibuat lebih dibanding hari-hari sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bertumbuh tua jalanilah dengan sukacita. Ciri-ciri bertumbuh tua antara lain hidup makin bijaksana, tidak mempertahankan diri paling benar, mau belajar dari yang muda, masih aktif dan kreatif. Orang tua yang semacam inilah yang bisa berkata, "Karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat?" Pilihlah bertumbuh tua. Bertambah dan bertumbuh harus berjalan seiring,
maka hidup di hari tua akan bahagia. Berjumpa Tuhan tidak henti sampai akhirnya. Mengapa Tuhan menandai kita dengan tubuh yang makin melengkung ke depan atau bongkok? Bukan sekadar kesalahan dan kerapuan tulang, tetapi sebuah aba-aba. Makin mendekatlah kepadaku atau kepada Tuhan. Umur bertambah, hidup bertumbuh, tetapi tanpa Tuhan kita hanya merasakan penderitaan dan kesusahan. Bersama Tuhan di hari tua akan semakin indah. Perhatian Tuhan kepada kita adalah perhatian yang berkesinambungan, perhatian yang sangat istimewa, yang tiada putus-putusnya, supaya kita bisa menjadi penghuni surga selamanya. Bertambah dan bertumbuh tua adalah dinamika hidup lansia yang indah dan bahagia. Dahsyat bukan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjalani hidup di usia tua yang bertumbuh semakin bijaksana dan bertambah semakin mendekat dengan Engkau seiring dengan dinamika kehidupan lansia yang semakin indah dan bahagia. Kiranya Tuhan selalu memberkati perjalanan persekutuan kami dalam satu iman, supaya hari-hari kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang tiada henti sampai pada akhirnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami apabila kami belum mampu untuk bertumbuh dan bertambah, berjalan seiring dengan hari tua yang bahagia dan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Amin.